Ya, shalom Bapak sekalian. Apa kabar? Sehat semua? Sehat ya? Ya, shalom. Jadi semua Bapak sekalian, hari ini saya akan bahas tentang topik parenting. Ini topik keluarga. Dan ini sih pendapat saya ya. Orang Kristen tentang topik ini kadang-kadang merasa antara penting dan tidak penting. Padahal ini yang menjadi faktor penghancur keluarga dan generasi-generasi bawah. Ya, saya sendiri Bapak sekalian, calling saya di dalam pelayanan, di dalam melakukan misi Tuhan, saya ada dua. Pertama, Tuhan menetapkan saya di dunia marketplace. Jadi saya banyak membantu bagaimana memperkenalkan kebenaran firman Tuhan di dunia kerja, baik sebagai profesional maupun sebagai pengusaha. Lalu panggilan saya kedua adalah di dunia family dan parenting. Sumber cari uang saya adalah family business transformation consultant. Jadi saya banyak menolong perusahaan-perusahaan keluarga bagaimana mereka bisa bertumbuh ya di dalam mereka punya usaha. Saya banyak menangani mereka punya keluarga, tetapi bukan dalam arti menangani konseling suami istri ribut, bukan. Tapi bagaimana family ini ketika ribut di dalam bisnis berbenahnya gimana? Nah itu sumber cari uang saya. Ya, jadi saya punya sumber cari uang family business consultant. Nah, hari ini saya akan bahas tentang betapa pentingnya namanya family. Bapak Ibu, kalau saudara tidak mengerti, tidak menyadari hal ini, yang kasihan anak-anak dan cucu saudara. Nah, saya akan mulai dengan sebuah statement bunyinya gini Bapak Ibu. Salah satu sifat manusia itu adalah mencari rasa aman. Saudara setuju? Saya ulangi ya. Salah satu sifat utama manusia adalah mencari rasa aman. Saudara setuju? Setuju ya? Makanya kita bicara agama apapun bicara tentang apa? Selamat, keselamatan, mencari rasa aman. Nah, saya coba berikan saudara ilustrasi supaya saudara bisa ikuti apa yang saya maksud mencari rasa aman. Saudara coba lihat di depan. Ini meja ini saya ilustrasikan ada seperti keluarga. Ini adalah rumah tangga saudara. Ya, this is your home. Keluarganya saudara, ada papa, ada mama, ada anak-anak di rumah. Anak-anak akan mencari rasa aman di dalam keluarga di rumah ini. Betul nggak Bapak Ibu? Dia akan mencari aman dari papa dan mamanya. Kemudian kalau dia sudah merasa aman di dalam keluarganya dia tidak perlu lagi rasa aman itu dia cari di luar. Betul nggak Bapak Ibu? Di luar mau dibilang jelek, mau dibilang kaya, dibilang begini, gak masalah. Karena aku secara internal, secara psikologis, aku udah diterima habis dan aku aman di dalam rumahku. Harusnya kan gitu kan ya Bapak Ibu ya. Aku merasa dihargai, aku dikasihi, aku diterima apa adanya, aku tidak ditolak di dalam lingkungan keluargaku. Jadi aku tidak perlu cari rasa aman di luar. Sebaliknya, ada jenis keluarga yang kedua. Di rumah dia nggak merasa aman. Papa mama berantem, papa mama tukang kritik, papa mama tukang menghakimi, papa mama sering membanding-bandingkan dengan orang lain, sehingga mau ngobrol dengan papa mama rasanya nggak aman. Ngobrol dengan papa mama nggak betah. Keluarga ini kalau saya di rumah saya dikritik, dihakimi terus, rasa amannya saya nggak dapat. Karena rasa aman saya nggak dapat di dalam rumah ini, maka kalau sifat manusia mau cari rasa aman, saya akan cari aman itu di mana saudara? Di luar. Saudara ngerti ya prinsip ini ya Bapak sekalian ya. Nah, ketika dia cari rasa aman di luar ini Bapak Ibu, banyak predator, banyak ancaman-ancaman, banyak bahaya-bahaya di luar. Saya ingat sekali Bapak Ibu sekalian, kira-kira 20 tahun, 25 tahun yang lalu, para orang tua paling takut anak-anaknya kalau kena narkoba. Pergaulan yang buruk kena narkoba, betul Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, ancaman yang kedua, takut anak-anaknya itu free sex. Betul ya?
Yang ketiga, karena kemajuan teknologi yang di luar ini ancamannya semakin lama semakin nambah. Ancaman yang ketiga karena teknologi Bapak Ibu sekalian, yaitu muncul yang namanya PlayStation. Kalau masih ingat, di sini saudara udah hidup ketika zaman PlayStation ada? Udah ada ya, PlayStation ya. Waduh, Bapak Ibu sekalian, waktu itu anak saya baru usia 2-3 tahun tuh PlayStation itu udah jamur Bapak Ibu sekalian. Sekarang ngomong-ngomong PS itu generasi berapa ya? 5. Oh 5 ya, udah PS ke-5. Karena saya udah gak ngikutin. Ya semoga gak kecanduan ya ngomong ya. Akibatnya apa Bapak Ibu? Anak-anak jadi malas belajar, betul gak? Maunya di kamar aja, karena PlayStation. Dengan teknologi berkembang lagi, muncul yang namanya internet. Yang namanya internet tuh tadinya main games itu pakai PlayStation, sekarang muncul games online. Makanya Bapak Ibu sekalian, banyak sekali di seluruh dunia keluarga itu pusing karena anak-anaknya menjadi adiksi karena games online. Ya, makanya games online internet disebutnya apa? Electronic cocaine, candu elektronik. Jadi ancamannya nambah tuh Bapak Ibu dengan kemajuan teknologi. Jadi ketika anak gak aman, dia akan cari rasa aman, rasa tenang ke yang lain-lain, ke narkoba, ke games online. Bapak Ibu, teknologi berkembang terus-menerus. Setelah ancaman games online, muncul lagi Bapak Ibu sekalian adalah apa? Judi online. Betul nggak Bapak sekalian? Banyak banget anak SMP, SMA mau dapat duit banyak. Yang papa mamanya sangat mengasihi, ngasih duit banyak, beli kripto. Nggak ngerti anak SMA beli kripto. Saya baru dengar kasusnya seminggu yang lalu. Judi online, saham, trading, inilah buas nih Bapak Ibu, mengincar anak muda. Belum selesai Bapak Ibu sekalian. Internet terbuka lebar untuk yang namanya pornografi online. Nah, saudara, ternyata dosa itu berkembang dan bertumbuh terus. Yang di luar sini loh, muncul satu lagi yang terakhir, di mana orang tua tidak bisa melihat gejalanya di awal bahwa anaknya itu udah mulai terjerat. Orang tua baru sadar anaknya itu terjerat ketika udah ringsek Bapak Ibu sekalian. Yaitu apa yang terakhir? Kegerakan LGBT. Banyak sekali anak-anak SMP, SMA, sekolah Kristen sekarang udah mulai terpapar LGBT. Dan Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini adalah ancaman-ancaman yang di luar. Ancaman-ancaman yang di luar. Dan kegerakan LGBT sangat subur sekali bertumbuh karena online. Saudara, kalau saudara pengen cek ya, bukan YouTube aja. Saudara ketik satu kata Bapak, bukan saja satu kata, ribuan film, dan itu tidak ada sensornya. Pengaruh di luar ini sangat semakin mengerikan Bapak Ibu. Jadi intinya anak gak aman dengan papa mama, anak gak aman dengan keluarga, dia akan cari rasa aman di luar. Dan kalau ketoel sama yang namanya gay dan lesbi, cepat banget dia jadi gay. Ada satu teman saya, dia adalah seorang pengusaha sekaligus juga dia adalah misionaris di China. Dia based di kota Shenzhen Bapak Ibu sekalian. Dia suami istri pedagang, kemudian dia juga melayani dan dia buka gereja. Dan Bapak Ibu, dia cerita sama saya gini, ini ceritanya dia sebelum COVID, mungkin 6 tahun yang lalu kali. Dia bilang begini, Freddy, kamu tahu nggak? Aku ini di Shenzhen tuh melayani anak-anak SMA, universitas, orang yang kerja dari Indonesia yang ada di China. Jadi mereka udah lulus, mereka ada yang kerja di China, ada yang udah pulang ke Indonesia. Nah yang menarik mereka bilang gini, dari tahun ke tahun, anak yang saya layani, terutama SMA dan universitas, datang ke Shenzhen, datang ke China itu mereka normal. Ketika mereka di China, mereka harus satu dormitory, satu asrama, satu asrama tempat kos dengan beberapa orang, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. 2-3 tahun kemudian, anak-anak yang tadinya normal menjadi gay dan lesbi, grafiknya tambah lama tambah banyak.
Saudara ngerti maksud saya? Jadi ketika anak keluar dari rumah, dia mendapat fondasi dan rasa aman di dalam rumah, dia akan cari rasa aman di luar. Ketika di luar dicolek oleh LGBT, gampang banget dia jatuh dari LGBT. Dan sekarang untuk mendapatkan konten LGBT gampang sekali, tinggal di depan hidung lewat smartphone. Saya baru melayani satu komunitas Bapak Ibu yang melayani keluarga-keluarga yang kena LGBT. Membernya itu ada 100 keluarga. Mereka bikin komsel. Jadi saya lupa 2 minggu sekali atau tiap minggu mereka kumpul. Ya, banyak keluarga-keluarga yang anaknya kena LGBT. Bapak Ibu, ketika saya pertama kali diundang, saya sharing apa respon keluarga, respon orang tua kalau anaknya udah mulai kena LGBT. Saya kaget sekali dulu, Bapak Ibu sekalian. Banyak di antara mereka adalah keluarga yang punya uang, tapi juga ada keluarga yang kekurangan. Dan mereka itu sangat menderita. Papa mama yang anaknya kena LGBT itu sangat menderita. Mereka tuh merasa aib. Mereka tuh sangat malu sekali anaknya kena LGBT. Mereka merasa menjadi orang tua yang sangat gagal. Nah, makanya mereka masuk ke dalam komunitas itu, mereka dikuatkan. Itu terdiri dari berbagai gereja dan yang hadir ada dari berbagai kota di Indonesia. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Poin yang saya mau sampaikan, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, ini yang di luar di sini semakin lama semakin jahat, dengan sesuai firman Tuhan, betul nggak Bapak Ibu? Jadi kalau anak saudara nggak aman dengan saudara di dalam rumah, dia akan cari pintu untuk cari anak di luar. Itu hukumnya. Makanya penting sekali yang namanya parenting yang benar. Buat anak saudara bertumbuh dengan benar di dalam keluarga saudara. Buat anak saudara bisa aman dengan keluarga saudara. Saudara setuju nggak? Coba tanya kiri anak saudara, setuju apa enggak? Ada yang setuju? Nah, oleh karena itu penting sekali yang namanya parenting, Bapak Ibu. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, ketika saudara mendidik anak-anak saudara, ada sebuah hukum yang berlaku. Ada sebuah hukum yang berlaku, Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya sebutkan hukum tersebut, saya mau tanya Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang masih punya anak-anak di bawah 18 tahun? Coba angkat yang punya anak bawah. Kalau ini banyak ya. Kalau pagi-pagi cuma separuh. Berarti yang pagi itu kayak udah punya cucu ya. Di sini udah banyak ya, di bawah 18 tahun ya. Nah, good news-nya, saudara datang ke tempat ini, saudara dapat pemahaman yang benar. Ya, jadi saudara, hukum di dalam parenting berlaku yang namanya hukum efek cermin. Efek cermin, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan efek cermin? Kita akan lihat video yang satu ini, Bapak Ibu, supaya saudara dapat gambaran. Ya, kita lihat tayangan ini. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it's back there? Go back where you came from. Learn to speak Go back where you came. You're the license to me. What's wrong with you, Harry? Stop crying. Get over here! You don't want to speak! I've had enough of you! I've had enough of you! Anak-anak melihat Anda, anak-anak meniru Anda.
itu adalah hukum ini. Kalau papa mama sukacita, damai sejahtera, mendidik anaknya dengan baik, ya tidak konflik di depan anak, hubungannya baik, anak akan menyerap itu. Dan dia akan praktekkan kemudian hari ketika dia menikah. Papa mama saling menghargai, bicara sopan, gak pakai kebun binatang, gak pakai teriak-teriak, anak akan menyerap itu dan ketika dia di sekolah, dia juga akan perlakukan teman-temannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak adalah peniru yang terbaik. Saudara setuju kan? Saudara kalau melihat anak yang wow, perilakunya pokoknya wow, pasti banyak bergaul dengan anak-anak ya. Coba lihat orang tuanya. Ada yang salah dengan orang tuanya, itu garansi 100% Bapak Ibu. Ya, cek salah satu orang tuanya atau dua orang tua. Nah, oleh karena itu penting sekali orang tua itu memberikan contoh. Karena anak-anak akan lihat contoh. Contoh dalam apa? Contoh cara berkomunikasi, contoh dalam teladan hidup, contoh di dalam nilai-nilai kehidupan, contoh di dalam mengelola stres. Kalau ada masalah dia lihat papa mama itu gimana tuh, ya, dan dia akan meniru Bapak sekalian. Contoh bagaimana dia mempraktekkan nilai-nilai firman Tuhan dalam kehidupannya. Anak akan mencontoh. Dan celakanya Bapak sekalian, periode mencontoh yang paling kuat itu adalah usia 0 sampai 12 tahun. Jadi 12 tahun pertama kehidupan manusia itu adalah fase pembangunan fondasi perilaku dan karakter anak. 12 tahun, waktunya sangat singkat, hanya 12 tahun. Coba katakan kepada kiri kanan, hanya 12 tahun. 1, 2, 3. Jadi ada sebuah penelitian mengatakan bahwa begini Bapak sekalian, 80% karakter kita di usia dewasa, 80% itu disumbangkan pengalaman hidup kita di usia 12 tahun pertama. 20% sisanya karakter kita hari ini adalah lewat pengalaman hidup kita setelah 20 tahun ke atas. Tapi karakter asli kita, perilaku hidup kita, cara berpikir kita, itu kontribusinya adalah di 12 tahun pertama ketika anak-anak beserta dengan orang tua. Makanya penting sekali saudara perlu menyadari, orang tua investasi apa ke dalam hidup anak-anak di 12 tahun pertama. Banyak orang tua yang tidak menyadari, dia menyia-nyiakan waktu. Oleh karena itu Bapak sekalian, kita akan belajar hari ini, orang tua adalah investor. Apa artinya investor? Saya ngambil dari Wikipedia, ya, pemahaman tentang investor artinya begini Bapak Ibu. Investor adalah seseorang yang melakukan suatu investasi, ya, baik itu jangka pendek atau jangka panjang, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Jadi saudara, orang tua juga adalah seorang investor. Papa dan mama adalah investor buat masa depan anak-anak. Apa yang papa mama investasi dalam hidup anak-anaknya, terutama di 12 tahun pertama? Apakah investasi anak cuma lihat papa mama ribut, konflik, sembarangan, sibuk, gak punya waktu dan sebagainya? Apakah itu yang diserap oleh anak-anak? Ketika anak-anak itu 12 tahun pertama menyerap hal-hal yang baik Bapak sekalian, itu berarti orang tua sedang investasi untuk kehidupan anaknya 20 tahun ke atas, usia 20 tahun ke atas. Bukan hanya sekedar ngasih uang, bukan hanya sekedar kasih uang. Ada sebuah penelitian Bapak sekalian yang menyatakan hal ini. Saya akan share kepada Anda. Ya, ini dilakukan penelitian oleh Dr. David. Dia bilang begini, ketidakhadiran ayah dalam keluarga berkaitan dengan peningkatan resiko masalah perilaku anak, prestasi akademis yang rendah, dan masalah kesehatan mental pada anak-anak. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Dr. Kyle. Dia bilang begini, ya, pentingnya keterlibatan ayah dalam perkembangan emosional, sosial, dan kognitif anak. Kognitif itu adalah cara berpikir. Ia menemukan bahwa anak-anak dengan ayah yang terlibat aktif
aktif, memiliki harga diri yang lebih tinggi, kemampuan sosialisasi yang lebih baik, dan lebih sedikit munculnya masalah-masalah perilaku. Jadi artinya apa? Apa yang ditabur oleh orang tua akan dituai oleh orang tua. 12 tahun orang tua menabur hal-hal yang baik. Di usia dewasa si anak 20 tahun ke atas, nanti anaknya dewasa, orang tua akan menuai hal-hal yang baik dari si anak. Ini hasil penelitian Bapak Ibu. Nah lalu pertanyaannya, kalau kita bicara investor kan ada papa, ada mama, ada ayah, ada ibu. Nah dua-duanya ini penting, tapi peranannya beda-beda. Ya, lalu ditanya lagi, dari dua ini papa dan mama, mana yang pengaruhnya paling besar di dalam karakter, mentalitas, dan kualitas hidup si anak ketika nanti dewasa? Mana yang mainkan peranan yang jauh lebih penting? Ternyata jawabannya adalah ayah. Karena dulu buat ayah-ayah. Jadi ketika seorang ayah betul-betul melakukan peranannya sebagai investor Bapak Ibu sekalian, Anda itu nanti akan dapat cuannya ketika anak udah dewasa Bapak Ibu. Saya yakin deh kalau ditanya 100 orang yang waras, kamu mau nggak dapat profit dan keuntungan? Semua pasti bilang, itu kalau waras sih. Saya yakin orang yang hadir di sini semua waras betul nggak Bapak Ibu? Kita pengen cuan. Cuan dalam apa? Cuan anaknya itu nanti berhasil dan beruntung. Sebelum Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita lihat ya Bapak Ibu sekalian, terutama apa sih yang perlu diinvest ke anak-anaknya? Saudara setuju nggak? Apa yang ada dalam pikiran seseorang itu yang akan keluar dalam tindakan dia dan ucapan dia. Saudara setuju nggak? Pertanyaannya nih, apa yang mesti dimasukin ke dalam pikiran anak, terutama nih, sebagai seorang investor? Bapak Ibu, firman Tuhan udah ngajarin banyak hal, tapi saya ngambil yang paling pokok menurut saya ya, versinya saya nih. Ini yang saya terapkan dalam keluarga saya. Saya ngambil dari Amsal 22 ayat 4. Ini yang perlu diinvestasikan kepada anak-anak saudara. Nah, kita akan baca sama-sama Amsal 22 ayat 4. Saudara siap? Oke, 1, 2, 3. Ganjaran adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara dalam bisnis, saudara tinggal investasi modal katakanlah 100 juta. Saudara investasi SDM, saudara investasi peralatan kerja, rawat aja, nanti yang saudara invest ini akan menghasilkan cuan. Betul nggak Bapak Ibu? Anak juga kayak gitu. Investasi saudara ke dalam kehidupan mereka, terutama Amsal 22 ayat 4. Ini gampang kok dihafalinnya. Amsal 2 plus 2 sama dengan 4 dengan 6. Ini menjadi hal pokok banget. Ajar anak-anak saudara kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Jadi yang diinvestasi cuma 2. Rendah hati, takut akan Tuhan. Coba saudara ulangi. 1, 2, 3. Katakan kepada kiri kanan Anda, saudara remah banget. 1, 2, 3. Cuma 2, Bapak Ibu, cuma 2. Tapi cuannya Bapak Ibu, cuannya ada 3. Keluarga saudara kan cuannya 3, yaitu apa Bapak Ibu? Baca sama-sama cuannya yuk. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kurang kencang dan belum semua. Kita ulangi lagi cuannya. 1. Siapa yang mau buka tangan? Saya juga mau. Bapak Ibu, kekayaan saudara, anak-anak saudara akan kaya dengan apa? Kebaikan Tuhan. Mereka akan kaya dengan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Mereka akan kaya dengan karakter-karakter Kristus. Mereka akan kaya Bapak Ibu sekalian dengan pengetahuan-pengetahuan dari firman Tuhan. Yang kedua, kehormatan. Mereka akan hormati papa mamanya. Mereka akan hormati pasangan hidupnya. Mereka kemanapun mau pergi, mereka akan hormati orang lain. Apa yang dia tabur, nanti dia akan keluar, dia juga dihormati.
Dan yang ketiga, kehidupan bicara apa? Pertumbuhan. Dia akan bertumbuh di dalam manusia roh. Dia akan bertumbuh di dalam karakter Kristusnya. Dia akan bertumbuh di dalam profesinya dia. Dia akan bertumbuh di dalam dia punya bisnis. Saya banyak melihat dunia kerja, ya, karena saya di marketplace Bapak Ibu. Banyak orang-orang yang pintar di dunia kerja, tapi yang berhasil sukses tidak lebih dari 10%. 90% gak berhasil Bapak Ibu dalam karir dan finansial. Apa penyebabnya? Problemnya adalah tidak rendah hati dan takut akan Tuhan. Kalau ditelusuri. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu diajari anak-anak. Ingat 2 hal itu, rendah hati, takut akan Tuhan. Cuma pertanyaannya adalah begini: kalau papa mamanya nggak rendah hati, kalau papa mamanya nggak takut akan Tuhan gimana? Kalau hanya mamanya yang rendah hati, papanya nggak rendah hati gimana? Saya mau tanya Bapak Ibu, akan setengah mati nggak nurunin rendah hati dan takut akan Tuhan ke anak-anak? Setengah mati loh Bapak. Yang terjadi adalah papa mama yang ribut, saling menuding, saling menghakimi, saling menuduh, saling menuntut. Saya lagi melayani 2 keluarga, yang satu tinggal di Los Angeles, yang satu tinggal di Sydney. Jauh banget ya. Saya lagi memuridkan mereka, tapi mereka nggak saling kenal, tapi memuridkannya beda. Mereka nggak kenal. Bapak Ibu, 2 keluarga ini punya problem yang sama. Berantem melulu, udah tinggal 30 tahun. Berantem melulu, saling menghakimi, saling menuntut, gak ada yang mau ngalah, gak rendah hati. Padahal les Alkitab kemana-mana. Ayat tuh melotot. Komsel Bapak Ibu. Intinya adalah bilang pokoknya gue ngerti firman. Saya ada satu sisi, ada satu tahap ketika saya pemerintah dengan mereka, saya gak sabar. Saya bilang, udah jangan banyak teori, lu praktekin gak, lu praktekin gak. Itu baru semalam Bapak Ibu, baru semalam istri saya mendengar 2,5 jam, saya ngambil kepancing ngebul. Kesel banget Bapak Ibu sekalian. Menghakimi terus nih buat bagian pertama dari istrinya sih. Dominan banget Bapak Ibu, sangat dominan bersama istri. Sampai saya ngomongin, mohon maaf ya, kita udah ketemu sekian waktu, udah sekian kali, saya lihat tidak ada kerendahan hati dalam keluarga ini. 30 tahun keluarganya Bapak Ibu tidak ada sukacita, komunikasinya buruk. Efeknya kemana saudara? Ke anak-anaknya. Yang di Los Angeles anaknya berkaitan dengan papanya. Yang di Sydney juga berkaitan dengan papanya. Dan yang Los Angeles itu anaknya 3 tahun yang lalu keluar dari rumah, tinggal di apartemen intinya. Ya, budaya barat kan mengizinkan hal itu ya. Dia nggak mau, dia nggak betah tuh tinggal di keluarga. Jadi saudara yang hukum yang tadi itu, ketika di dalam keluarga tidak ada rasa aman, ngobrol dengan papa mama itu gerah, dia akan cari di luar. Kalau dia cari di luar yang kebetulannya orang baik, ya Bapak Ibu ya, tapi dia ketemu orang yang buruk nih, ya buruknya kebaikan buruk, dia akan menjadi bermasalah. Makanya penting banget orang tua itu adalah seorang investor. Apa yang perlu diinvestasi dalam hidup anak-anak? Pertama adalah rendah hati Bapak Ibu. Yang kedua takut akan Tuhan. Kalau mau ditambahin lagi, latih anak-anak kita karakter Kristus dan life skill, keterampilan-keterampilan untuk bisa hidup, Nah, terutama siapa yang harus melakukan hal ini? Siapa yang harus melakukan? Ayah, kayak itu satu. Bapak Ibu, di kehidupan manusia, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah belajar nggak? Ada 5 musim kehidupan seorang manusia supaya nanti dia dewasa, dia tumbuh dengan karakter yang baik, bertanggung jawab dan punya moral yang bagus. Ada 5 musim. Musim yang pertama adalah 0 sampai 6 tahun. Ini adalah peranan mama yang masuk. Nanti saya cerita tentang musim ke satu ini. Musim yang kedua 7 sampai 12 tahun. Ini peranan papa yang
memimpin dan investasi ke anak. Musim ketiga, 12 sampai 18 tahun. Ini adalah musim anak-anak itu lebih mendengarin teman-temannya ketimbang papanya. Jadi pengaruh teman-teman itu sangat kuat banget yang mempengaruhi cara berpikir si anak. Nanti nggak maksud saya? Itu musim ketiga. Saudara coba perhatiin ya. Ketika musim ke-1, kedua, fondasinya rapuh, gak aman di dalam keluarga, masuk musim ketiga, Bapak Ibu. Saudara semua tahu nggak? Musim ketiganya musim yang paling brutal. Anak-anak itu di sekolah, di komunitas itu saling ngebully, saling ngeledek. Kekerasan terbesar itu ada di musim ketiga. Kalau anak saudara tidak dibekali dengan fondasi keberhargaan diri yang benar, yang masuk ke musim ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini yang paling banyak terpengaruh hal-hal buruk. Musim keempat, usia 18 tahun sampai 20 tahun, kembali papa yang masuk, memberikan arah hidup, identitas, mentoring karirnya dan pernikahannya nanti. Musim kelima, 22 tahun ke atas sampai orang itu check out dari muka bumi. Tergantung dengan siapa dia bergaul. Bapak Ibu kalau Anda mau tahu lebih rinci 5 musim ini, saudara datang ke saya di YouTube, ya, Anda lihat aja di YouTube saya namanya Freddy Yong, cari judulnya 5 musim. Ketika 5 musim Freddy Yong, jangan lupa subscribe dan pencet. Dan ini dia alamat YouTube. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, peranan ayah terutama nanti di fase yang kedua. Peranan ibu itu adalah fondasi yang pertama. Saya cerita tentang yang peranan ibu di fase ke-1. Ini terjadi dengan klien saya, Bapak Ibu. Usia 35 tahun, wanita, bisnis owner, punya anak, crazy rich-nya Indonesia Timur. Salah satu crazy rich-nya Indonesia Timur. Saya kan sebut PT-nya dan bisnisnya ya, supaya saudara tidak perlu melacak-lacak gitu ya, nggak usah cari tahu. Pokoknya karyawannya sendiri hampir 20.000 karyawan, jadi urusan gede. Anaknya ini bolak-balik stres, problemnya dia adalah di pencernaan, kemudian di sini Bapak Ibu sering kali kaku, sering migrain, sering jerawatan. Udah jelas-jelas ini adalah problem pikiran. Nah, apa yang terjadi? Kok anak bisa kayak gitu? Dan dia nggak menikah, dia nggak menikah. Saya kan biasanya ketika saya nanya klien, saya akan nanya, coba ceritakan kehidupan kamu di fase ke-1. Kemudian ceritakan kehidupan kamu di fase kedua. Nah, dia cerita fase ke-1, dia bilang begini, Pak Freddy, saya ini waktu dilahirkan, mama itu baru dipromosi dari manajer di sebuah bank. Jadi mama sih. Saya baru dilahirkan 3 bulan, mama langsung aktif dalam bekerja. Nah kemudian papa baru merintis bisnisnya dia. Jadi saya ini diasuh oleh mbok, pembantu maksudnya ya, mbok yang merawat saya. Sampai di usia ke-4, saya tidak tahu bahwa si mbok ini bukan mama saya. Amazing nggak saudara? Jadi selama 4 tahun itu dia berpikir mbok itu adalah mamanya dia. Dia baru tahu bahwa perempuan ini bukan mamanya dia. Mama yang asli itu nggak dekat sama dia. Dan apa yang terjadi saudara di fase ke-1 ini karena lose contact yang erat dengan mamanya. Seumur hidupnya dia berantem terus dengan mamanya. Kalau bahasa Prancisnya dia ciong. Yang nanti bahasa Prancis pasti lagi ya. Ciong dengan mamanya terus menerus. Gak pernah akur. Saya ketemu dia usia 35 tahun. Itu juga dramanya dengan mamanya itu banyak banget. Dia kalau makan malam dengan mama, dengan papa gitu, gak bisa tahan lebih dari 10 menit. 10 menit di meja yang sama, Bapak Ibu, pasti mamanya nyinyir, menghakimi, mengkritik, ngomong yang jelek-jelek tentang diri dia. Dan dia tak tahan. Makanya paling males ketika yang namanya pertemuan keluarga, males banget. Efeknya apa Bapak Ibu?
Ketika dia tidak ada rasa aman dengan ibu, muncul ketidakberhargaan diri. Ketika tidak berharga bagi sekalian, dia akan cari keberhargaannya di luar. Lebih cara mencari keberhargaannya di luar, bagaimana caranya? Dia ketika berusia 35 tahun, dia mau nunjukin dia punya power. Gua berharga, gua direktur, gua pemilik perusahaan. Itu jangan macam-macam tuh ya. Otoriternya tingkat dewa. Tujuannya dia melakukan itu, tujuannya apa? Supaya merasa berharga. Karena di rumah nggak dapat fondasi bahwa dia berharga. Contoh yang satu. Contoh yang kedua, ini fase kedua ya. Contoh yang kedua, ini case-nya beda lagi. Ada seorang general manager, itu saya tuntun dia setahun. Ini yang pertama ini setahun juga, yang kedua itu setahun. Betul-betul one on one. Ini orang pinter, lulusan Jerman, teknik Bapak Ibu. Pokoknya ownernya, bisnis owner bilang ini orang pinter. Cuma dia punya problem. Kalau dikritik, ini orang kalau dikritik, terutama di meja rapat, langsung dia diam, jelek, jadi patah semangat. Ini problemnya dia. Ini orang pinter dan bisnis owner sangat berharap ini orang nanti suatu saat jadi direktur. Dia kirim ke saya. Nah, Bapak Ibu, saya tanya fase ke-1 di mana, fase kedua dia gimana? Nah, ini cerita di fase kedua. Fase kedua peranan ayah atau ibu? Ayah. Di fase kedua, jadi ada sebuah cerita. Ya, suatu saat dia berusia 7 tahun, pulang sekolah. Dia terima rapor, dia di ranking ke-1. Ya, ini yang rapornya. Dia ranking ke-1 Bapak sekalian. Dan dia ketika pulang ke rumah, dia pengen nunjukin itu kepada papanya. Dia pengen nunjukin papanya bahwa saya ranking ke-1. Saya mau tanya Bapak itu, kalau si anak pengen nunjukin sesuatu prestasi dia kepada papanya, dia butuh apa sih? Dihargai dong, dipuji dong, betul ya? Dihargai, dipuji, dianggap bahwa diteguhkan bahwa kamu memang pintar, betul nggak Bapak Ibu? Itu yang dibutuhkan manusia kan, dihargai Bapak Ibu. Papanya biasanya setengah baru pulang. Jadi ketika jam 5 dia udah mandi, dia udah pakai baju rapi, dia nunggu di ruang keluarga, ya, dan rapor dia taruh di meja. Setengah 6 papanya pulang naik motor, parkir di halaman teras rumah. Dia deg-degan. Ya, saya pengen nunjukin ke papa bahwa aku ranking ke-1. Semoga saya berharap papa ini senang dan happy buat saya. Ketika papanya masuk, mama, aku ranking ke-1 loh Pak, raportku ranking ke-1 loh. Ya, selalu bayangin 7 tahun dia masih kecil, tangan dia masih kecil. Kemudian papanya ambil tuh raport dan baca raportnya. Komentar papanya cuma 1 kata. Setelah itu papanya taruh di meja, papanya masuk ke dalam kamar. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau saudara adalah anak yang usia 7 tahun tadi, saudara punya respon apa? Haleluya atau sedih? Dia sangat terpukul. Mulai masuk ke dalam pikirannya dia, usaha saya sia-sia, saya tidak berharga. Perasaan, pikiran saya tidak berharga ini tergulung bagi saya. 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, bahkan udah keluar negeri sekolah di Jerman, ya dapat nilainya bagus, tetap merasa dirinya tidak berharga. Dan ketika dia jadi GM, ini orang betul-betul problem solver yang bagus betul. Tapi ketika dia diserang, ketika dia dikritik oleh direktur yang lain, langsung dia bilang. Dan ketika dia ketemu saya, dia bilang, Pak, oh hidup saya kayaknya gak ada artinya ya. Terus saya bilang sama dia, lu masalah lu GM loh. Kamu kedudukan tinggi loh, kamu lulusan Jerman loh. Oh kamu masih melihat diri kamu gak berharga ya? Ya Pak, aku juga gak tahu Pak, kenapa? Oh saya menilai diri saya gak berharga. Sekarang ngerti maksud saya Bapak Ibu? Apa yang ditabur 12 tahun pertama itu akan bertumbuh subur ketika dia dewasa. Makanya firman Tuhan mengatakan begini, ya Amsal 23
ayat 22 dikatakan, ya, dengarkanlah ayahmu yang memberi kamu hidup. Saudara-saudara, biar baca kalimat ini baik-baik. Oh, bukan ibu. Lalu yang kedua, memberi kamu hidup. Apa artinya memberi kamu hidup? Saya baca ayat ini sudah berulang-ulang Bapak Ibu, hingga ada satu kerelaan. Saya baru ngerti. A father is a person yang giving life, memberikan kehidupan supaya nanti dia siap di masa dewasa untuk bertarung dan survive dalam hidup. Bukan duit Bapak Ibu, duit penting. Tapi apakah anak-anak saudara siap terbang tinggi bertarung di dalam kehidupan di luar rumah? Siap atau tidak? Firman Tuhan mengatakan lagi, Efesus 6 ayat 4, Bapak, jangan marah anak-anak kamu, bahwa mereka dalam latihan dan pengajaran Tuhan. Butuh-butuhnya lagi-lagi rendah hati dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu, coba saudara baca lagi masing-masing 1-2 detik. Coba baca lagi dalam. Jangan apa saudara? Marah. Banyak para parents tidak pernah ikutan training cara mendidik anak dengan cara yang tidak marah-marah. Marah-marah dengan mendidik anak, marah-marah dengan mengkoreksi anak, itu dua hal yang berbeda. Saudara ketika marah-marah kepada anak, saudara menciptakan luka kepada anak. Dan itu akan membuat mereka tuh underestimate dan merasa gak berharga. Ini kalau marah-marah. Tapi kalau mengkoreksi anak, which is penting, itu saudara lagi membangun hidupnya. Banyak orang tua yang gak ngerti. Marah-marah dan mendidik anak dicampur jadi satu, dan lebih kelihatan bungkusannya dalam marah-marah. Soalnya tuh kiri kanan ngomong gini, makanya lu tau gak? 1, 2, 3, ayo katakan. Yang ketiga Bapak Ibu, setiga 21. Bapak Ibu coba kita baca sama-sama ya, kalau setiga 21 ya. 1, 2, 3. Bapak, mereka menjadi lemah. Ada satu cerita lagi Bapak Ibu sekalian. Ini ceritanya adalah orang ini anak ke-8. Jarak antara kakak nomor 1 dengan dia anak ke-8 itu bedanya hampir 25 tahun. Jadi anak yang ke-8 ini adalah sebetulnya gak diharapin gitu, bonus yang tidak diharapkan. Mama yang pebisnis, bolak-balik importir dari Indonesia ke Hong Kong, beli belanja dari Hong Kong barang, bawa ke Indonesia dijual lagi. Ya, mamanya ini benar-benar bisnis woman yang kalau saya ketemu dia ini tipe dominan gitu ya, angguh banget. Nah ini ceritanya begini Bapak Ibu sekalian. Jadi mamanya melahirkan dia. Setelah melahirkan dia Bapak Ibu sekalian, selama 1 tahun dia tidak diambil dari rumah sakit. Dia dititipin di rumah sakit, mamanya ongkosin suster di sana untuk merawat karena mamanya sibuk. Bulan kedua aja udah sibuk bisnis lagi. Setelah 1 tahun, ciciknya, anak yang pertama, kakak perempuan yang pertama, ambil dia dari rumah sakit, bawa pulang ke rumah, dan dia dirawat oleh kakak dia yang pertama. Soalnya dia ceritanya ini ya, kronologisnya nih ya, usia 8 tahun, entah lagi kejadian apa, ciciknya nih ngomong sama dia, lu tahu nggak lo, kalau lu bukan karena gua, lu bakal di rumah sakit atau berapa tahun? Mama tuh sibuk, tahu nggak dagang? Yang ngambil kamu tuh saya. Saya nanya Bapak Ibu, kalau saudara adalah anak ini usia 8 tahun, dengar kabar kayak gitu, haleluya atau sedih? Pasti sedih. Kenapa sedih Bapak Ibu? Karena merasa tidak berharga. Ketika orang nggak merasa berharga, nggak pasti dia nggak aman. Efeknya apa? Ini adalah orang yang bertumbuh menjadi anak pemarah. Dia dengan mamanya berantem melulu,
konfliknya nggak bisa dekat aja Bapak Ibu. Sampai satu saat dulu saya sekali jadi ke Australia. Aman tuh dari Australia, jarang ketemu mamanya. Setelah dari lulus Australia, balik lagi ke Indonesia, berantem seri lanjutan Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi terakhir-terakhir saya lihat hubungannya mulai baik karena dia sudah semakin dewasa ya. Jadi saudara perhatiin Bapak Ibu. Parenting ketika nggak diperhatikan, dampaknya adalah jangka panjang. Ya, nah Efesus 6 ayat 4 kembali lagi komentari Bapak. Yuk kita baca sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Dan kamu bapak-bapak, tetapi didiklah mereka di dalam. Sekali lagi, marah dengan mendidik hal yang sama atau beda? Ini sekali lagi ayat yang menunjukkan. Bukan nggak boleh marah loh Bapak Ibu, bukan marah, koreksi aja ketika anak salah. Dikoreksi tanpa pakai emosi. Makanya nanti Pak Albert akan bikin sesi khusus ya, cara mengkoreksi anak yang benar itu gimana? Saudara mau dengar nggak saudara? Gila ya maksud 3 orang. Pak Albert bikin sesi tersendiri ya. Nah saudara ada sebuah ilustrasi begini. Ini ada 4 jenis hewan Bapak Ibu. Ya, ada burung janganan, kuda laut, monyet, marmoset, dan kerap siamang. Sebuah penelitian menunjukkan 4 jenis hewan ini, 4 jenis hewan ini yang melakukan mentoring merawat anak-anak sampai siap dilepas di hutan, itu ternyata adalah bapaknya, pejantannya Bapak Ibu, yang mendampingi sampai anak-anak siap untuk dilepas. Saudara, kalau hewan aja bisa kayak begitu, harusnya manusia bisa lebih baik ya, betul kan? Ada kata amin? Amin. Ya, harusnya kita belajar ini. Nah, pertanyaan terakhir adalah apa sih yang perlu diinvest dalam hidup anak-anak selain rendah hati dan takut akan Tuhan? Saya mencatat ada 100 poin Bapak Ibu. Kira-kira kalau saya jabarkan setengah 4 kan kita sudah selesai. Saudara siap mendengar? Ini luar biasa itu di sini. Tapi kali ini saya cuma siapkan 10 poin dulu ya, persepuluhan. Ya, 10 poin dulu. Nah, ini nanti saudara akan di screenshot. Mungkin saudara nanti bisa dibagikan lewat WA masing-masing. Perlu nggak sih? Sebagai panduan, sebagai nanti diskusi suami istri, sebagai nanti panduan untuk ngobrol diskusi ponsel ya. Tapi dipakai dulu. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, yang pertama sekali lagi karakter yang rendah. Saudara harus investasikan karakter yang rendah. Yang kedua, takut akan Tuhan. Saya sudah berulang-ulang katakan. Yang ketiga, pola pikir yang benar. Mindsetnya ini Bapak Ibu perlu ajarkan mereka. Ya, suatu saat ya, kalau kita ada waktu nih ya, saya akan share kepada Bapak Ibu bagaimana cara menanamkan investasi pola pikir yang benar ke anak-anak. Karena itu butuh sesi 2 jam Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang ketiga, nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan Bapak Ibu kalau sudah tidak mengalami, ini nilai kehidupan dunia ini mengerikan banget. Ya, kita perlu investasi ini. Lalu keberhargaan diri yang benar. Yang keenam, identitas diri. Saudara saya kasih saudara PR nih. Ya biasanya kan di sini kan saudara makan bareng ya sama keluarga sama anak ya. Ngobrol dan bertanya 2 pertanyaan. 2 pertanyaan. Yang pertama saudara tanya kepada anak-anak saudara, pertanyaan ini, who you are? Menurut kamu siapa sih? Dengerin aja ceritanya, tapi nggak usah jawab. Ada yang bisa jawab, tapi pengalaman saya kebanyakan jawabnya nggak benar. Itu berarti kita belum menanamkan identitas tentang diri itu siapa. Kalau dia jawabnya begini, ya saya anak papa mama. Kalau si Ahok bilang, nenek juga tahu lu anak papa mama. Ini kata si Ahok. Selain anak papa mama, kamu siapa? Paham nggak maksud saya Bapak Ibu? Tapi kalau dia bisa menjawab ini, Pak, Ma,
aku adalah murid Kristus yang sudah ditebus dosa-dosa. Wah, happy banget tuh. Jangan kalau orang tua jawab kayak gitu. Happy banget. Ya dia tahu persis kan diri dia itu siapa. Pertanyaan kedua. Saudara ngobrol gini, menurut kamu gay atau ada orang yang gay atau lesbi, menurut kamu gimana? Kalau dia jawabannya begini bagus saya, ya menurut saya selama dia suka sama suka nggak ngerugiin orang lain itu urusannya dia, itu nggak masalah. Kok gitu aja diributin sih Pak? Saudara kalau anak saudara menjawabnya kayak begini mengkhawatirkan nggak Bapak sekalian? Berarti suatu saat dia dicolek oleh LGBT bagi dia oke. Oke Bapak ya, ngobrol 2 menit. Mau jalanin nggak kayaknya? That's the water ya. Kemudian Bapak Ibu, saudara berlaki anak-anak saudara karakter Kristus. Saudara berlaki anak-anak saudara kemampuan bagaimana dibangun hubungan dengan orang lain. Ya, anak saya introvert terdiam, latihnya bisa bergaul. Kalau dia anaknya ekstrovert terlalu sembarangan, latih dia untuk sopan santun. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Latih anak-anak saudara kemampuan memecahkan masalah. Kalau ada problem, cara mencari masalahnya gimana? Hello Bapak Ibu sekalian, jangan gunting sayap anak-anak saudara. Banyak orang tua yang menggunting sayap anak-anaknya sehingga ketika anak-anaknya dewasa tidak bisa terbang. Ini kiasan. Saya banyak melihat anak-anak yang sudah lulus universitas nggak kerja dulu. Dan dia nggak tahu what to do. Saya nggak bilang semua ya, tapi ada. Dan anak-anaknya ketika menghadapi problem, udah terbiasa papa mama yang menyodorkan menjadi pahlawan. Jadi EQ yang bagus, adversity quotient-nya, kemampuan menghandle problem. Dan yang terakhir, udah pasti kasih pendidikan dan intelektual yang baik. 10 hal yang minimal kita harus invest. Oke? Poin itu nanti saudara akan kasih. Ya, jadi pertanyaannya begini. Bila ayah tidak menjadi investor, siapa yang akan ambil alih anak-anak saudara? Yang akan ambil alih adalah internet dan sosial media. Itu nggak Bapak Ibu? Anak Anda akan direbut oleh internet dan sosial media. Ya, saya mau kasih saudara ayat yang terakhir nih Bapak Ibu. Kita akan baca sama-sama ya. Ayat 1 pria, ayat kedua wanita. Oke? Ya, kita akan bergantian baca ya. Kita baca sama-sama ya. Ini ayat terakhir saudara. 1, 2, 3. Wanita. Pria. Wanita. Pria. Firman Tuhan ini bilang begini, ketika pria takut akan Tuhan, istrinya akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, dan dia bisa melihat anak-anaknya yang mendapatkan berkat, melihat anak-anaknya dan dari anak-anak-anaknya sampai kepada keturunan. Jadi Bapak sekalian, kunci itu simple dihafal. Rendah hati, takut akan Tuhan. 2 ini dia ingat. Yuk, coba kita ucapin lagi ya. 2 yang perlu investasi dalam keluarga kita ya. Yang pertama apa? Takut akan Tuhan. Bapak Ibu, saya akan ada yang buktinya. Apa yang terjadi ketika seorang pria rendah hati dan takut akan Tuhan? Ini ada sebuah penelitian terhadap 2 orang. Yang pertama namanya Jonathan, dan yang kedua adalah Max. Jonathan ini adalah orang yang mengasihi Tuhan. Max adalah orang ateis.
Mereka tidak saling kenal dan mereka dilahirkan kira-kira tahun 1700-an. Nggak saling kenal Bapak. Penelitian ini menunjukkan 100 tahun ke depan keturunan itu seperti apa? Nanti ya, 100 tahun ke depan tuh Bapak Ibu. Nah hasilnya adalah, Jonathan itu punya keturunan itu 1000 orang lebih. Max yang ateis itu cuma punya keturunan 540 orang. Keturunan dari Jonathan ada yang jadi rektor, profesor, hakim, pengacara, pendeta, bahkan ada yang jadi wakil presiden, ada yang jadi istri presiden, ada yang jadi dokter. Intinya Bapak Ibu ini menggenapi firman Tuhan. Anak cucumu akan berhasil dan beruntung ketika rendah hati dan takut akan Tuhan. Gimana dengan Max yang ateis? Bapak Ibu, keturunannya 540 orang. Ada yang jadi pengemis, ada yang dari pemerkosa, pembunuh, pemabuk, ya, kemudian berhutang kepada negara. Pokoknya keturunannya amburadul. Pertanyaan saya terakhir, Bapak Ibu mau nggak investasikan kehidupan yang benar kepada keturunan saudara? Lakukanlah parenting yang benar, rendah hati dan takut akan Tuhan, terutama dari sisi ayah. Bapak Ibu bisa baca kalimat ini, yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ayah sebagai pemberi hidup anaknya. Kalau itu ibu gimana? Kita akan mendengar sesi selanjutnya. Hari ini kita awal ayatnya dulu. Ada kata amin? Oke, saudara, saya berharap hari ini kita punya firman Tuhan. Saudara bukan hanya mendengar, tapi saudara praktekkan. Setuju saudara? Yuk kita tutup dalam doa. Saya akan tutup firman Tuhan pada siang hari ini ya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sudah bersabda kepada kami semua. Amsal 22 ayat 4. Untuk kami mempraktikkan sikap yang rendah hati dan takut akan Tuhan, supaya keturunan-keturunan kami menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Saudara, saya kasih saudara waktu 1 menit. Saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Saudara ditegur Tuhan dalam hal apa? Diingatkan Tuhan dalam hal apa? Dan apa janji saudara untuk berubah? Saudara diingatkan hal apa? Dosa apa? Mari saudara kita bertobat. Dalam doa saudara ungkapkan. Mungkin saudara di masa lalu melukai anak-anak saudara. Mari kita katakan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku mau berubah. Saudara juga boleh doakan anak-anak saudara. Berkati mereka. Sebutkan nama mereka satu persatu. Berkati mereka. Berkati masa depan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau tidak ada kata terlambat. Bila kami selama ini salah, tidak ada kata terlambat, karena ada kasih karunia, anugerah yang berasal dari Engkau, yang memampukan kami menjadi orang tua yang baik dan benar di hadapan-Mu. Roh Kudus, tolong kami
menjadi investor yang benar untuk anak-anak kami, mempraktekkan Amsal 22 ayat 8. Tuhan kami serahkan keluarga-keluarga kami ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap